Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nanda di Belajaran Tematik. Kali ini kita menginjak tema 2 subtema 2, yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Di halaman 51, di situ ada sebuah gambar yang menceritakan tentang Siti, Dayu, dan Edo pulang sekolah, kemudian mereka berjalan kaki. Tiba-tiba Dayu batuk-batuk. Nah, di situ kemudian Dayu diajak teman-temannya untuk berteduh di pohon rindang. Nah, apa hubungannya Dayu ketika dia batuk-batuk dengan berteduh di bawah pohon rindang? Nah, coba kalian baca bacaan yang ada di halaman 51 dan kalian coba amati kira-kira kenapa, apa hubungannya batuk-batuk dengan pohon rindang ya. Jadi, kira-kira kenapa Dayu batuk-batuk kemudian mereka berjalan berteduh di pohon yang rindang? Nah, jadi ada hubungannya ya. Jadi Dayu batuk-batuk itu karena Dayu menghirup udara kotor dari asap kendaraan bermotor, ya kan? Nah, setelah itu mereka berjalan kemudian berteduh di bawah pohon rindang. Karena apa? Jadi di pohon rindang itu udaranya sangat segar, ya kan? Waktu ketika Dayu menghirup udara yang kotor, kemudian di bawah pohon rindang dia menghirup udara yang segar, udara yang bersih, kemudian akhirnya Dayu batuk-batuknya menjadi reda atau hilang ya, seperti itu. Nah, Bu Nanda sekarang akan menjelaskan apa-apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Ada 3 ya, ada 3 faktor, yaitu yang pertama faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik itu biasanya ada kelainan pada organ pernapasan yang menyebabkan gangguan pernapasan. Jika faktor fisik itu biasanya dari awalnya sudah ada ya, seperti bayi yang terlahir dini atau prematur. Karena bayi itu prematur, belum waktunya dilahirkan, tapi dilahirkan, akhirnya organ pernapasannya belum sempurna. Oleh karena itu, dia membutuhkan alat bantu pernapasan agar pernapasannya menjadi stabil ya. Kemudian faktor penyakit. Nah, kalau gangguan pernapasan pada faktor penyakit itu banyak sekali. Contohnya karena disebabkan oleh penyakit-penyakit influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan lain-lain ya. Kemudian jika faktor lingkungan, nah faktor lingkungan ini juga berpengaruh terhadap gangguan pernapasan kita ya, apalagi jika kita tinggal di lingkungan yang tidak bersih. Jadi kita seharusnya menghirup oksigen yang banyak, oksigen yang menyebabkan udara segar. Namun karena kita tinggal di lingkungan yang kotor, asap kendaraan banyak, asap pabrik, asap rokok yang mencemari udara. Oleh karena itu, kita menjadi merasa sesak saat bernapas karena banyak menghirup udara kotor ya, seperti itu ya. Jadi ingat-ingat ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan, yaitu faktor fisik, faktor penyakit. Di halaman 53 ada sebuah bacaan yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerbu ya. Jadi kuldesak lantaran jerbu itu ada artinya. Kalian nanti bisa baca, ada beberapa paragraf yang kalian bisa baca. Setelah itu nanti kalian buat pertanyaan dan jawabannya ya. Kalian bisa mengerjakannya sebagai latihan di rumah ya, tidak perlu dikumpulkan. Seperti biasanya, jika membuat pertanyaan, gunakan kata tanya ya. Kata tanya itu banyak, Bu Nanda sudah menjelaskan kemarin. Ada apa saja?
ada apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Nah, sekarang kita menginjak pembelajaran kedua. Jadi di pembelajaran kedua ini kita membahas penyakit asma, yaitu salah satu penyakit dari gangguan pernapasan ya. Penyakit asma itu dikarenakan karena adanya penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Contohnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, dan tekanan psikologis ya. Biasanya kalau orang mempunyai penyakit asma, dia itu kemana-mana selalu membawa obat ya. Obatnya itu jadi seperti botol spray. Jadi nanti kalau pasien itu merasa sesak napas, dia akan menyemprotkan obat tersebut ke dalam mulutnya. Kemudian disemprotkan ke dalam mulut, ditempatkan di tenggorokannya. Jadi setelah itu nanti dia akan bisa bernapas dengan lega ya, seperti itu biasanya kalau penyakit asma. Nah, gejala awal penyakit asma itu apa saja? Banyak ya, contohnya batuk. Jadi gejalanya batuk-batuk di malam hari atau dini hari. Kemudian dia mengalami sesak napas. Lalu napasnya berbunyi ya. Biasanya dia bunyinya ngik-ngik seperti itu ya. Kemudian rasa berat di dada dan dahaknya sulit keluar. Itu adalah beberapa gejala awal penyakit. Nah, penyakit asma itu jangan disepelekan ya. Jadi penyakit asma itu dapat mengalami gejala berat ya. Kalau mengalami gejala berat dan dia ketika itu sedang kambuh asmanya, kemudian dia tidak membawa botol obatnya, botol spray, kemudian juga jauh dari rumah sakit. Nah, bisa jadi nanti akan mengancam jiwanya ya. Jadi gejala berat asma itu apa saja? Jadi ada serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napasnya tersengal-sengal, kemudian kulitnya kebiruan atau biasa disebut sianosis, kemudian sulit tidur. Nah, kalau mempunyai penyakit asma, kebanyakan sulit tidur. Untuk bisa tidur, posisi tidurnya juga harus dirubah agar dia menjadi nyaman. Biasanya kalau posisi tidurnya dirubah menjadi posisi dalam keadaan duduk. Jadi tidurnya dalam keadaan duduk agar dia mudah untuk tidur. Kemudian gejala yang terakhir, kesadaran bisa menurun ya. Itu adalah beberapa gejala berat asma.